Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat karunia serta rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di awal pertemuan di bulan Syawal untuk mempelajari, melanjutkan pelajaran kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Wa qabla an nabda, sebelum kita memulai, alangkah baiknya menjadi muqaddimah nasihat untuk kita saling termotivasi dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab. Di depan ummahat bisa ummahat lihat beberapa rangkuman yang kita rangkum dari kata-kata mutiara. Ya, kata-kata mutiara dari bahasa Arab yang disebut dengan mahfuzat. Bagaimana para ulama memperbaiki dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka agar bersemangat mengejar kebaikan, menjauhi kemungkaran. Di antaranya mereka senantiasa melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan bersyair. Tentu orang-orang Arab zaman dahulu mereka terbiasa untuk bersyair, membuat kata-kata mutiara untuk menyemangati diri mereka. Sebagaimana Nabi SAW menyemangati para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, ya. Maka kita pun demikian dalam rangka kita bisa meningkatkan semangat belajar kita mempelajari agama Allah, yaitu ilmu alat, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah sebagai ilmu penunjangnya adalah ilmu bahasa Arab. Maka sudah barang tentu ilmu ini menjadi wajib, ilmu ini menjadi penting untuk kita pelajari. Karena ilmu yang dijelaskan oleh para ulama adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, termasuk di dalamnya ada ijma' kesepakatan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam empat mazhab, ya, atau ilmu yang berkaitan dengan qiyas, ya, dan yang semisalnya. Oleh karena itu, tentunya kita sudah mengetahui dasar ilmu kita ini adalah Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Itu semua tidak akan dicapai kecuali dengan mempelajari ilmu alat di antaranya. Dan ilmu alat ini adalah ilmu bahasa Arab. Maka eh, pepatah Arab, sebagian pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Ya, ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Yang seharusnya pohon itu berbuah, dia tidak berbuah.
Ya, berbeda dengan pohon yang memang tidak ada buahnya, tidak bisa dimakan buahnya. Ini pohon mangga, tapi tidak berbuah pohonnya. Buahnya tidak keluar, ya. Maka tak berguna, tak bermanfaat, ya. Sebagian para ulama di antaranya adalah Fudail bin Iyad juga menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu tanpa amal adalah orang yang jahil. Karena orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Itulah yang disebut dengan orang yang berilmu, ya. Ketika ummahat mempelajari ilmu bahasa Arab, baitun rumah, sayyaratun mobil, ya, zaujatun istri, zaujun, zauji, ya, suami, ya, abi, umi, dan lain sebagainya. Berbagai macam kosakata bahasa Arab, berbagai macam kaidah-kaidah bahasa Arab, berbagai macam kata kerja dalam ilmu sharaf, maka itu semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak mengamalkannya? Itu akan menjadi pertanyaan bagi diri kita. Oleh karena itulah kita harus bersemangat berilmu, bagaimana cara menempuh agar kita mendapatkan ilmu dan bagaimana cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena al-ilmu harisun. Karena ilmu adalah penjaga. Ilmu menjadi tameng bagi kita, ya, satpam bagi kita. Bagaimana kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, berapa banyak orang yang kaya raya tanpa ilmu, ya, akan tetapi ditipu sana dan ditipu sini. Berapa banyak orang yang terkena tipu sana dan tipu sini karena disebabkan ketidakpaham, ketidaktahuan dari ilmu tersebut. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka ilmu adalah penjaga bagi diri kita. Dan al-ilmu harbun lil muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi orang-orang yang sombong. Kita tahu, orang yang sombong ini adalah orang-orang yang seakan-akan dia punya ilmu, akan tetapi dia tidak punya ilmu. Sebagaimana iblis la'anatullah alaihi, ya, mengatakan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, kesombongan iblis mengatakan bahwa diriku ini dari api dan dirinya Adam alaihi salam hanya dari tanah, ya. Khalaqtahu min turab, khalaqtahu min tin, hanya diciptakan dari tanah liat, campuran tanah dan air, ya, sehingga iblis menyatakan bahwa dirinya lebih hebat, lebih utama dibandingkan Adam karena unsurnya terbuat dari api, karena kesombongan. Maka orang yang berilmu musuhnya adalah orang-orang sombong. Maka tidak ada orang yang berilmu lalu dia bersombong diri. Semakin dia berilmu, semakin tawadhu', ya, semakin merendah, ya. Dan sebagaimana aliran air yang menjadi musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Karena kita tahu air mengalir itu dari atas ke bawah. Tidak ada air mengalir itu dari bawah ke atas. Ya, kasaili, ya, seperti aliran, sail. Air, ya, harb, yaitu musuh, lil makanil ali, bagi tempat-tempat yang tinggi. Maka mustahil orang berilmu itu sombong, ya. Maka orang yang mempelajari ilmu bahasa Arab,
ya, seharusnya mengetahui dan memahami bahwa dirinya harus merendah diri. Ketika ada di antara teman-teman ummahat yang awam, tidak paham ilmu bahasa Arab, sehingga mereka ya melakukan kekeliruan dalam ucapan-ucapan ilmu bahasa Arab seperti ucapan bismillah dengan menjawab wa bismillah, maka jangan ditertawakan. Mengucapkan almarhum, almarhumah, muhrim, ya, dan lain sebagainya, ya, maka harus lebih merendah diri, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan umat. Bahkan al-ilmu khairun minal mal. Harta tidak lebih baik. Artinya ilmu itu lebih baik daripada harta yang setiap hari kita kumpulkan, yang setiap hari kita cari, ya untuk apa? Untuk kehidupan kita, penunjang kehidupan kita, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan lain sebagainya. Ya, maka ilmu lebih baik daripada harta. Ya, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu. Ya, yang menjaga kita itu sebenarnya adalah ilmu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita memahami. Ya, orang yang pandai berhitung, ya minimal dia bisa berhitung, dia tidak bisa ditipu. Ya, dengan orang lain. Ketika dia menukarkan uang dan lain sebagainya, harus berdasarkan ilmu. Ini baru urusan dunia. Bagaimana dengan ilmu bahasa Arab, ilmu akhirat, ya? Wa anta tahrusul mal, dan kamu yang menjaga harta, ya. Yang capek kita cari adalah harta, dan yang capek untuk kita jaga adalah harta. Sedangkan ilmu yang menjaga kita. Harusnya kita lebih bersemangat dari yang menjaga kita daripada kita yang menjaga ya harta tersebut, ya. Insyaallah fahimtuna ummahat. Insya Allah Baik, insya Allah, Ustaz. Naam, ya. Lalu berikutnya kita lanjutkan al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaihi. Ilmu menjadi hakim. Ya, hakim di sini adalah hukum, mengetahui ketetapan, dia menjadi solusi. Wal mal mahkumun alaihi, sementara harta itu menjadi objek hukumnya. Artinya apa? Orang yang belajar dan berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, maka status ilmu tersebut menjadi hakim, penentu, menjadi hukum, dan mengetahui, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sedangkan harta menjadi objek hukumnya. Ya, bagaimana kita tahu hukum riba? Ya, riba itu berkaitan dengan apa? Harta. Belum lagi goror, tipu menipu, tipu muslihat, ya. Belum lagi kezaliman, belum lagi jenis-jenis riba, asuransi, ya, dan lain sebagainya. Bagian dari mahkum, objek hukumnya yang dihukumi itu, ya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dijamin masuk surga sekaligus ya mantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini motivasi umat untuk kita. Harusnya kita lebih bersemangat mencari ilmu daripada mencari harta. Logikanya begitu. Akan tetapi begitulah sifat dunia, ya. Yang zahir lebih menyenangkan daripada yang tidak terlihat, ya. Kita lanjutkan ummahat, ya. Pada mahfuzat yang berikutnya,
Al-ilmu syarafun. Mungkin bisa dibaca ya Ummahat ya. Ke Ummu Dzikri biar tidak monoton. Silakan Ummu Dzikri untuk membacanya. Nah, Ustaz, sebentar dibesarin dulu. Al-ilmu syarafun. La qadra huwa udabu malun la khaufa alaih. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada ukurannya, dan adab adalah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa Ummu Dzikri? Biar Masya kita Allah. saling berdiskusi nih. Nggak apa-apa. Silakan. Berat Ustadz kata-katanya. Baik. Nggak apa-apa, dicoba aja. Ya. Kan nggak ada salahnya ya untuk mencoba. Iya. Ya, menurut Ummu Dzikri, ya kalau salah pun tidak berdosa, kan kita belajar. Naam, silakan Ummu Dzikri. Bismillah. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada ukurannya. Dari hal ini bisa dilihat bahwa orang yang berilmu itu mempunyai kemuliaan tersendiri di sisi Allah, karena kalau tidak salah Ustadz ya, di dalam Al-Quran juga ada satu ayat yang menyatakan bahwa orang yang berilmu itu Allah mengangkatnya berapa derajat, kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya. Iya, sahih. Dan adab adalah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Sebelum berilmu mungkin ada suatu kata yang pernah Ana dengar juga, bahwa orang itu lebih baik beradab dulu sebelum berilmu. Artinya orang yang mempunyai adab, dia akan mengetahui bagaimana cara menggunakan ilmunya dengan baik, mengaplikasikan ilmu yang dia punya di kehidupannya dia dengan benar. Itu akan lebih baik timbang orang yang berilmu namun tidak punya adab. Mungkin itu ya Ustaznya. Afwan kalau salah. Naam, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ummu Dzikri. Ya, ini sangat bermanfaat juga ya kita saling berdiskusi di sini, saling mengingatkan di atas kebenaran. Ya, itulah yang disebut dengan watawasau bil haqq. Ya, bagaimana kita saling menasihati dalam kebenaran, bukan satu arah saja. Ya, tapi juga harus dari dua arah. Ya, al-ilmu syarafun la qadra lahu, ya. Di sini mungkin ada kesalahan tulisan lahu. Wal adab mal la khaufa alaihi. Ya. Artinya ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada ukurannya. La qadra lahu. Enggak ada takarannya, enggak ada. Ya. Karena dia tidak bisa ditakar ya. Orang yang berilmu itu. Kemuliaannya itu di atas orang yang berharta, di atas orang yang beribadah, ahli ibadah. Kalah ahli ibadah itu dengan orang yang berilmu. Karena ahli ibadah belum tentu berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, harusnya dia ahli ibadah juga. Ya, otomatis. Sebagaimana tadi dijelaskan Fudail bin Iyad. Jadi kalau orang yang tidak ahli ibadah, ya, tidak ahli ibadah, belum tentu berilmu, ya. Tapi orang yang berilmu harus otomatis dia menjadi ahli ibadah. Tidak dikatakan orang yang berilmu sampai dia ahli ibadah, ya. Maka tidak ada ukurannya, derajatnya itu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang memahami ilmu, orang yang mempelajari ilmu. Ya, wal adab malun la khaufa alaih. Dan adab adalah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Kenapa disebut khauf? Ya, tidak ada ketakutan. Karena sesungguhnya harta itu sifatnya membuat kita takut. Ketika apa? Ketika kita keluarkan. Ketika kita meninggalkan harta tersebut. Ya. Seumpama misalkan Ummu Dzikri punya harta sekian miliar. Ya. Ternyata diinvestasikan.
Qaddarallah wa masya fa'al, masuk investasi bodong. Ya, uangnya habis, ya, uangnya berkurang, membuat kita takut, ya, membuat kita gelisah. Ketakutan itu muncul karena disebabkan adanya harta. Tapi ada sebuah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Ya, kalau kita berkurang harta kita, ya kita nggak takut karena itu bisa kita cari. Ya, itu adalah adab. Ya, adab ini adalah sebuah perkara yang harus diperhatikan. Bahkan beradab terlebih dahulu sebelum kita berilmu. Ya, makanya ada adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab ketika mempelajari ilmu, adab-adab ketika menimba ilmu. Ya. Baik. Berikutnya kepada Ibu Evi mungkin tafadhali pada kalimat berikutnya. Nah, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Apa maksud dari kata-kata mutiara ini, Ibu Evi? Ya, jadi ilmu ini adalah memberikan satu semacam Apa Pak? Dicoba aja Ibu. Ilmu ini adalah Ustaz? Satu hal yang mulia yang bisa berisikan satu aturan-aturan tertentu atau norma-norma dalam kehidupan manusia yang tentunya itu akan membedakan dengan makhluk tidak berakal, seperti contohnya binatang ternak. Mungkin seperti itu, Ustaz. Afwan. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Evi. Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim. Syukran jazilan kepada Ibu Evi, kurang lebih ya. Ya, maka kita akan paparkan yang dimaksud dari mahfuzat ini, ya. Laula, andaikan, la al ilmu, ya, tidak ada ilmu. Manusia, lakanan nas kal bahaim. Maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Kita tahu binatang itu nggak ada yang berilmu. Mau bagaimanapun kita ajarkan, kadangkala tidak sesempurna manusia. Ya, seumpama seekor anjing, seekor kucing, seekor monyet dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Ya, andaikan tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Ya, seperti binatang ternak. Ya, artinya apa? Artinya manusia itu harus berilmu. Tidak ada manusia yang tidak berilmu. Kalau ada manusia yang tidak berilmu, maka dia seperti binatang ternak. Ya, kapan itu kita nggak punya ilmu? Ketika kita baru lahir ke dunia, sama persis dengan binatang. Ya, kenapa? Karena ketika bayi lahir, ya dia hanya bisa nangis dan ingin menyusui, kan begitu. Ya. Para ulama salaf mengatakan innal insana lam yuladil alima. Sesungguhnya manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak berilmu. Ya. Artinya dalam keadaan bodoh. Hingga Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibunda kita, maka kita bisa menyusui, kita bisa menangis, kita bisa berbicara, merangkak, berdiri, berjalan, berlari dan lain sebagainya. Ya. Bahkan di dalam surah Muhammad ya lebih parah lagi. Kalau tidak salah ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una." Ya. Bagaimana orang-orang kafir itu bersenang-senang.
ya terhadap dunia, ya. Lalu mereka ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana hewan ternak itu makan. Nggak tahu halal haram karena tidak dilandaskan ilmu. Apalagi mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu seperti makhluk yang disebut binatang. Makan apa saja dimakan, mau yang halal dimakan, yang haram dimakan. Gak ada istilah halal haram. Tidak ada istilah halal haram. Tidak ada aturan, ya. Mau bersenang-senang mengikuti hawa nafsu, nah itulah orang kafir. Ya, dalam ayat yang lain balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari yang namanya binatang, lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah. Maka kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Lalu berikutnya ya kepada Ibu Maryanti dipersilakan. Nah, Ustaz. Ta'allamul ilma sigoran wa tasudu bihi kibaron. Nah, di sini anak silakan bisa dibaca Sebentar, Ustaz. atau tidak perlu diartikan, artikan sendiri gitu ya. Bagaimana? Belajarlah di waktu kecil, maka kau akan mulia di masa dewasa. Naam. Ya, apa yang dimaksud? Jadi dari kecil itu kita sudah ditanamkan pengetahuan kan Ustaz ya, dari situ juga kita belajar adab, nanti akan menjadi kebiasaan kita sampai dengan dewasa. Seperti itu Ustaz. Baik. Baik, ya. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Maryanti. Ta'allamul ilma sigaran. Pelajarilah ilmu sejak kecil. Ya. Sejak kecil. Sejak kecil itu definisinya sejak kapan? Pertanyaan nih kepada ummahat yang punya anak ya. Kita ngajarin anak itu ilmu itu sejak kapan? Ini ada Sejak lahir. Dari sejak kapan? Sejak lahir. Ini punya anak semua kan ya ummahat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah punya Nah, Ustaz. ya. Nah, sejak apa? Sejak lahir ya. Yang bertanggung jawab ya atas karakter anak itu siapa? Guru di sekolah apa orang tua di rumah? Orang Orang tua. tua. Orang tua. Ketika anaknya, mohon maaf gitu ya, agak aktif ya di sekolah. Terkadang yang kita salahkan siapa? Orang tua apa guru? Harusnya orang tua ya Ustaz ya. Orang tua sih Ustaz. Kalau yang bilang harusnya orang tua berarti jujurnya guru gitu ya. Yang sering kita tegur gitu. Ya. Enggak juga ya. Nah, ini berarti pelajaran nih buat kita ya untuk mendidik anak tarbiyatul aulad ya, tarbiyatul abna, tarbiyatul banat ya. Ta'allamul ilma sigaran, pelajarilah ilmu itu sejak kecil. Sejak kecil tuh baru lahir udah belajar dia dengan metode yang berbeda-beda. Ya, kalau kecil ya kan nggak harus disuruh langsung berjalan gitu ya. Tapi dari kecil kita latih ya untuk apa? Melakukan suatu hal yang ringan untuk dilakukan. Ya. Watasudu bihi kibaron. Ya. Apa artinya watasudu? Bagaimana kita ya akan mendapatkan kemuliaan ya di masa dewasa. Sebenarnya bukan maka kau akan mulia di masa dewasa, tapi kita ya kalian akan mendapatkan kemuliaan maksudnya. Ya, dalam bentuk jamak ya. Karena ta'allamu ya, kalau kita nggak tahu bahasa Arab jadinya oh belajarlah di waktu kecil maka kau akan mulia di masa dewasa. Maka yang benar pelajarilah
dari kalian ya di waktu kecil. Pelajarilah ilmu di waktu kecil. Maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di waktu kibaran, di waktu dewasa. Ya, di waktu dewasa akan mendapatkan kemuliaan. Ya, yang tadi dijelaskan ya, kemuliaan-kemuliaan nggak seperti binatang ternak, makannya, minumnya, dan lain sebagainya, akhlaknya, seperti itu. Ya, untuk mempersingkat kita lanjutkan. Ya, kepada Umu GG, tafadhali. Iya Ustadz. Ya, ya. Mana ya Ustadz? Yang Ini atas ya. kam. Ya. Kam ya Ustadz ya. Naam. Kamin. Aduh. Apa Ustadz? Ini dalilin ya. Kamin. Ini dalilin. Dalilin. Bentar. Kamin zalilin arozahu A'azzahu. ilmuhu wa min azizin azallahu A'azzahu jahluhu. ilmuhu. Afwan. Kam min dalilin. Ulang. Bentar. Kamin zalilin a'azzahu ilmuhu wa min azizin azallahu jahluhu. Ya, artinya berapa banyak orang hina dimuliakan oleh ilmu, dan betapa banyak orang yang mulia tapi terhina oleh kebodohannya. ya, apa maksudnya nih? Ya, kira-kira gini kali Ustadz. Afwan ya kalau anak salah ya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya mungkin gini kali Ustadz nih. Ya, mungkin. Terkadang ada orang yang punya pekerjaan rendah, tapi dia misalnya bisa menjadi imam di tempat pekerjaannya. Ada juga, dan betapa banyak orang yang mulia tapi terhina oleh kebodohannya. Misalnya dia memang punya berilmu, tapi terkadang menyampaikan beberapa perkataan atau hadis itu salah dengan penafsirannya sendiri. Afwan Ustadz kalau salah. Naam, ya. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ummu Gigi. Ini faidah ya yang harus kita ambil nih ummahat. Kam min dzalilin a'azzahu ilmuhu wa min azizin adzallahu jahluhu. Berapa banyak orang hina dimuliakan oleh ilmunya. Hina itu dalam hal urusan dunia mungkin ya. Ya. Berapa banyak orang yang mungkin kerjanya pemulung, ya, kerjanya pegawai biasa, penjaga toko, ya. Tapi kita pernah lihat mungkin orang yang menjaga toko sambil baca Quran. Orang yang sedang bekerja naik kereta sambil baca Quran, ya. Dengan ilmunya dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini dimuliakan orang seperti ini. Meskipun hartanya nggak banyak, ya. Wa min azizin, dan betapa banyak orang yang mulia. Ya, mulia di sini adalah mulia secara zahir. Hartanya banyak, dia pejabat negara, ya. Dia orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, sesepuh, ya. Adzallahu jahluhu, tetapi terhina karena kebodohannya. Ya. Berapa banyak para dai, ya, kaya raya, ya, para habaib sudah kaya raya, ya, jamaahnya banyak, ya, akan tetapi dia terhina oleh kebodohannya yang dia ambil lebih memprioritas nasab. Ya, ada sebagian ungkapan ya, seorang dai yang menjerumuskan ke dalam api neraka, ya, dia mengatakan bahwa satu habaib itu lebih mulia, satu habaib bodoh jahil lebih mulia daripada 70 orang alim di luar habaib. Ya, maka ini bertentangan.
ya, terlihat ya dia mulia karena jamaahnya banyak, tapi terhina oleh kebodohannya, ya, terhina oleh kebodohannya, ya. Artinya ketika kita belajar bahasa Arab, kita dimuliakan meskipun, mohon maaf, ya, berapa banyak ya orang-orang yang meremehkan pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Saya masih ingat waktu itu Ummu Dzikri izin ya, ada yang ngisi ulang air galon, betul ya Ummu Dzikri? Ya. Nah, Ustaz. Naam, ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau yang penjaga atau yang punya air galon ini bisa berbahasa Arab, bisa berilmu, bisa memahami ilmu. Dan berapa banyak orang-orang yang hanya jualan ya emperan, mungkin jualan cilok, jualan batagor gitu ya. Tapi luar biasa dia punya ilmu, maka Allah muliakan dia. Ya. Tapi berapa banyak orang yang punya mobil pejabat ya, dia serobot sana, serobot sini, arogan dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat dari faktual ya yang saat ini kita lihat gitu ya. Yang aktual ya. Dan itu terjadi di negeri kita. Berapa banyak orang yang menyombongkan dirinya, mengatasnamakan dirinya polisi, penegak hukum, di mana penegak hukum di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyak orang-orang yang zalim daripada penegak hukum ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah jami'an. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum untuk poin yang ketiga ini nanti akan kita lanjutkan. Ya, kata-kata mahfuzat ini akan kita lanjutkan di pekan depan sekaligus memulai pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ana Ustadz, Afwan Naam, Ustadz. silakan. Ustadz, untuk ilmu ini apakah memang terbatas dengan ilmu agama ataukah memang ilmu dunia yang lain juga bisa masuk ke kategori ilmu bermanfaat, Ustadz? Naam. Itu aja, Ustadz. Ya, Syukran. baik. Afwan. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan ilmu yang bermanfaat hanya ada di dunia. Karena tidak ada ilmu yang bermanfaat hanya di akhirat, nggak ada. Pasti dunia juga mengikuti. Contoh orang sholat, ya, ternyata di dalam sholat itu benefit yang kita dapatkan, nilai-nilai yang kita bisa dapatkan, keuntungan yang bisa kita dapatkan, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi kesehatan contohnya, puasa dan lain sebagainya. Maka ilmu yang bermanfaat itu, yang pertama ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan yang kedua ilmu yang bermanfaat hanya di dunia saja. Nah, ilmu yang bermanfaat yang hanya di dunia saja, dia tidak berlaku, tidak bermanfaat di akhirat, rugi. Ya. Seperti apa? Seperti seorang dokter, dia punya ilmu, dia jual ilmunya secara komersil. Ya, untuk hanya mendapatkan keuntungan dunia. Tapi kalau seorang dokter, dia bisa mengayomi masyarakat menengah ke bawah, rakyat jelata, lalu dia niatkan untuk membantu, ya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, di negeri akhirat. Ya. Berarti apa? Orang tersebut mendapatkan manfaat ya ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya sekedar dunia saja ya akhirat nggak dapat. Ya. Ini berlaku bukan hanya kepada pelajaran agama ya, ilmu agama, tapi ilmu dunia yang bisa menjembatani mendapatkan keuntungan-keuntungan akhirat dari aturan-aturan yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan, Ana balik bertanya kepada ummahat sekalian, ya, apakah ilmu bahasa Arab ini hanya bermanfaat di dunia? Ataukah ilmu bahasa Arab ini hanya bermanfaat di akhirat, di dunia dan akhirat?
dan jelaskan mengapa. Silakan Ummahat yang bersedia. Silakan. Bermanfaat dunia dan akhirat, Ah, Ustadz. alasannya apa? Mengapa? Terlebih untuk akhirat ya kalau kalau dalam pikiran saya ya. Artinya yang pertama kan memang kita kan diperintahkan untuk belajar bahasa Arab karena itu kan bahasa Al-Qur'an ya, bahasa pedoman hidup kita Mm-mm. dan banyak hal yang lain yang perintah-perintah lain kan menyebutkan yang lain. Kemudian dari situ kita bisa memahami Mm-mm. secara detail apa yang sebenarnya Allah perintahkan kepada kita. Banyak aturan-aturan Mm-mm. dalam agama kita yang berbahasa Arab yang pasti ya. Mm-mm. Ya itu di samping itu kan yang apa namanya? Ya apa ya tadi yang Ustadz sampaikan bahwa itu ilmu alat ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Untuk kita bisa memahami Mm-mm. lebih detail tentang agama kita harus paham bahasa Arab. Gitu. Kemudian kalau untuk kalau dunianya apa ya? Bermanfaat sih sebenarnya, tapi secara detail manfaat untuk dunia saya belum paham Ustaz. Yang pasti Mm-mm. apa ya? Kalau untuk dunia tuh saat ini ya Ustaz ya. Mm-mm. Itu berarti ini kali mungkin Ustaz ya tetap sih apa ya mempermudah kita dalam tapi tetap nanti ujungnya akhirat juga Ustaz kayak misalnya Mm-mm. kita memahami Al-Qur'an, Mm-mm. kita memahami doa-doa bisa bisa lebih mempermudah dalam menghafal ayat-ayat itu kan tetap manfaatnya ke akhirat ya. Mm-mm. Ya, ya, Itu aja Ustaz. ya, Masya Allah. Ya. Syukran Ustaz. Afwan, ini yang tadi dijelaskan Ibu Evi baru dunia akhirat. Ya, kalau hanya untuk dunia saja gitu ya, tapi juga bisa mendapatkan ilmu akhirat. Artinya apa? Artinya di sini bisa double ya dapatnya ya dalam kehidupan mencari nafkah ya. Karena kita tahu ya para lelaki saat ini sedang dicari ya di Timur Tengah ya, bekerja ya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka dia hanya mendapatkan dunia. Tapi kalau dibarengi agar dia bisa paham Al-Qur'an, maka dia mendapatkan double ya, mendapatkan tambahan ya, dunia dan juga akhirat ya. Dan banyak sekali orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi di Timur Tengah sampai di sini dia buka travel umrah haji misalkan, atau dia menjadi penerjemah mutarjem ya, penerjemah yang bersertifikat di negara kita ini sulit ya. Artinya apa? Artinya itu kaitannya dengan dunia. Bisa kita cari ya, tapi dengan niat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Naam, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini dan semoga Afwan Ustadz, ya silakan. boleh tanya satu kali lagi ya Ustadz? Oh ya boleh. Ustadz, yang mau tanya, mana yang utama kalau untuk kita sebagai perempuan Ustadz mencari ilmu syar'i lewat online seperti ini atau harus ke majelis ilmu yang offline gitu Ustadz? Nah, Karena terus terang buat anak lebih nyaman dengan online Ustadz. nah, ya, Nah, itu aja Ustadz. ya, baik. Terima kasih, syukron jazilan kepada Ibu Maryanti. Ya, bahwasanya menuntut ilmu itu medianya banyak ya, di mana saja dan kapan saja. Ya, sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, kita bisa menggunakan media online ya, meskipun media offline ini lebih utama ya, offline ini lebih utama, tapi ditinjau dari kondisi dan situasi. Ya, jika kondisi dan situasi terlebih adalah seorang an-nisa ya, para wanita ya, para wanita yang menyusui atau yang sedang hamil, apalagi yang punya anak, yang punya banyak kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan jika ditinggalkan bisa berdosa, seperti mengurusi suami, anak ya, dan lain sebagainya ya. Apabila dia datang ke tempat offline ya, itu jauh lebih utama. Akan tetapi kembali kepada kondisi ya.
Jika nyamannya lewat online tidak ada salahnya selama tujuannya sama, ya. Tapi jika dengan online membuat kita malas, ya, maka kita boleh dengan offline. Tapi jika dengan offline waktu kita tersita, banyak kondisi-kondisi yang membuat kita menelantarkan kewajiban, hak dan kewajiban, maka kita bisa menggunakan via online. Ya, saat ini sudah canggih ya, tidak seperti zaman dahulu ya, di mana para ulama harus mencari satu hadis ya, susah untuk mencari, medianya masih sedikit ya, medianya masih sedikit. Sekarang medianya sudah canggih, internet ya. Kadang banyak orang yang membuli, "Wah, ini belajarnya lewat internet aja," ya, dan lain sebagainya, ya. Tidak ada yang salah kalau kita menggunakan internet, tapi dengan referensi yang jelas, ya. Seperti referensi, mengambil referensinya, dari rumaiso.com. Ternyata rumaiso.com itu, ya, mengambil dari fatwa-fatwa Syekh Saleh Al-Munajjidnya, misalkan, ya, atau Syekh Saleh Fauzan, ya. Maka nggak ada yang salah selama referensinya jelas, tidak asal comot, ya, plagiat, ambil sana, ambil sini, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau ada kitabnya jauh lebih utama. Umahat beli kitabnya, lagi belajar fikih online. Ada yang PDF, ada yang kitab. Ya, kalau bisa beli kitabnya, beli kitabnya. Dipelajari, digarisbawahi, dicoret sana, coret sini, ya, mengambil faedah yang lebih banyak. Yang tahu kondisi adalah umahat. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, online itu lebih utama, offline itu lebih utama. Tergantung masing-masing, ya, apakah hasil yang didapatkan ini bagus ilmunya, ya, dan esensi dari media-media online dan offline itu tetap esensinya adalah bagaimana kita bisa berilmu, tahu ilmunya, lalu paham ilmunya, lalu mengamalkan ilmunya, ya, dan menyampaikan ilmunya serta bersabar dari gangguan-gangguan menuntut ilmu, gangguan-gangguan menimba ilmu, gangguan-gangguan memahami ilmu, mengamalkan ilmu, dan gangguan dalam menyampaikan ilmu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini ya Umahat, kalau nanti ada pertanyaan lain di pekan depan, insyaallah taala, dan kita akan masuk ke jilid yang kedua ya, kalau tidak salah. Dipersiapkan murojaah terlebih dahulu, dipersiapkan fisik, mentalnya, dan pikirannya agar tidak bercabang-cabang ketika belajar bahasa Arab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya serta pertolongannya hingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.